Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan materi yang selanjutnya. Setelah sebelumnya, saya membahas mengenai bagaimana menyusun jurnal penyesuaian, kemudian menyusun kertas kerja, hingga ke laporan keuangan, maka langkah selanjutnya adalah kita akan masuk kepada tahap penutupan siklus akuntansi. Dalam tahap penutupan ini, ada 3 siklus yang perlu kita buat, yaitu yang pertama adalah jurnal penutup atau closing journal, kemudian yang kedua adalah post-closing trial balance atau neraca saldo setelah penutupan, dan yang terakhir adalah jurnal pembalik atau reversing journal. Nah, bagaimana cara kita membuat jurnal penutup? Sebelumnya kita bahas dulu, apa sih jurnal penutup? Jurnal penutup itu adalah jurnal yang dibuat di akhir periode yang bertujuan untuk merubah nilai saldo dari beberapa akun menjadi 0. Ya. Tujuannya adalah agar nilai real dari akun tersebut dapat muncul. Nah, apa saja akun yang perlu dibuat jurnal penutupnya? Yang pertama itu adalah pendapatan. Yang kedua adalah beban. Yang ketiga adalah laba atau rugi. Dan yang keempat adalah pengambilan pribadi atau private. Jurnal penutupnya adalah untuk pendapatan. Untuk pendapatan di sini kita akan membuat jurnalnya, di mana jurnalnya ini sama seperti jurnal umum bentuknya atau jurnal penyesuaian. Perhatikan, kalian ingat kembali bahwa pendapatan itu memiliki saldo normal pada posisi kredit. Sehingga untuk merubahnya supaya saldonya menjadi 0, maka kalian harus menyimpannya pada posisi debit. Ya. Misalnya perusahaan memiliki beberapa akun jurnal penyesuaian, memiliki akun pendapatan, maka kalian simpan akun pendapatan ini pada posisi debit dan pada kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi ini merupakan jumlah dari keseluruhan pendapatan. Ya. Jadi, kalau misalnya perusahaan memiliki 2 macam akun pendapatan, misal pendapatan jasa dan pendapatan sewa, maka pada kreditnya adalah ikhtisar laba rugi sejumlah total dari pendapatan jasa dan pendapatan sewanya. Kalau misalnya perusahaan hanya memiliki satu jenis pendapatan, misalnya pendapatan jasa saja atau pendapatan sewa saja, maka kita dalam jurnal penutup pun juga hanya menutup satu jurnal pendapatan. Misalnya pendapatan sewa kita debit dan pada kreditnya adalah ikhtisar laba rugi sebesar pendapatan sewanya. Kemudian kita akan membuat jurnal penutup untuk akun yang kedua, yaitu beban. Nah, untuk beban ini juga perlakuannya sama. Kita akan memindahkan yang semula beban itu memiliki saldo normal di debit, pada jurnal penutup saldo normalnya akan kita letakkan pada posisi kredit. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya saldo beban menjadi 0. Nah, seperti ini. Misalnya perusahaan memiliki 4 macam beban, yaitu beban gaji, beban sewa, beban bunga, dan beban lain-lain. Ini kita tempatkan pada posisi kredit. Kemudian pada debitnya adalah ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba ruginya ini sejumlah akumulasi atau total dari beban-beban tadi. Selanjutnya adalah untuk laba atau rugi, ya, untuk laba atau rugi. Nah, biasanya
perusahaan itu hanya mengalami salah satu, entah itu laba atau rugi. Ya. Kalau terjadi laba, maka di sini laba itu akan menambah modal. Kalau terjadi laba, laba itu akan menambah modal. Sehingga modalnya tetap kita simpan pada posisi kredit, sedangkan pada debitnya adalah ikhtisar laba rugi. Berapa nilainya? Nilainya adalah sebesar laba yang dihasilkan. Seandainya perusahaan mengalami kerugian, maka dalam hal ini kerugian akan mengurangi modal. Modal berkurang akan kita simpan pada posisi debit. Sehingga di sini pada debitnya adalah modal dan pada kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Berapa saldonya? Yaitu sebesar kerugian yang diderita oleh perusahaan. Terakhir, untuk pengambilan pribadi. Nah, untuk pengambilan pribadi memiliki saldo normal pada posisi debit. Karenanya, untuk merubahnya menjadi nol, maka pengambilan pribadi ini pada jurnal penutup kita simpan pada posisi kredit. Kemudian yang di debit adalah modal. Kenapa modal? Karena pengambilan pribadi sifatnya mengurangi modal. Nah, itu adalah resume untuk jurnal penutup. Nah, bagaimana implementasi jurnal penutup atau closing jurnal pada latihan soal nomor 3 di latihan soal penyesuaian? Untuk penutupan mengenai sewa. Ya. Di kasus yang ketiga ini kita memiliki perusahaan memiliki satu macam pendapatan, yaitu berupa pendapatan jasa. Ini kita simpan pada posisi debit. Kemudian kita cek besarnya pendapatan jasa, yaitu senilai 2.100.000. Kemudian pada kreditnya adalah ikhtisar laba rugi senilai 2.100.000. Yang berikutnya kita akan melakukan penutupan pada beban-beban. Maka di sini ikhtisar laba rugi kita debit, pada kreditnya adalah beban-beban. Jadi kita bisa langsung ambil datanya dari laporan laba rugi. Ya. Pada kasus nomor 3 ini beban-bebannya terdiri atas beban gaji, kemudian beban sewa, beban penyusutan peralatan, selanjutnya ada beban penyusutan kendaraan, kemudian beban bunga, beban perlengkapan, dan beban lain-lain. Untuk beban gajinya di sini nominalnya adalah 1.350.000, beban sewanya 100.000, kemudian beban penyusutan peralatan 240.000, penyusutan kendaraan 180.000, beban bunga 50.000, dan beban perlengkapan 75.000 serta beban lain-lain senilai 250.000.
Kita pastikan kembali ini angkanya benar. Nah, kemudian berapa ikhtisar laba ruginya? Ikhtisar laba ruginya ini adalah sejumlah total dari beban-bebannya tadi. Oke, ini untuk penutupan jurnal yang kedua, yaitu beban-beban. Berikutnya untuk penutupan yang ketiga, yaitu laba atau rugi. Pada kasus soal nomor 3, perusahaan ini mengalami kerugian nilainya adalah 150.000. Sehingga di sini jurnalnya tadi ya, clue-nya adalah kerugian itu akan mengurangi modal. Jadi di sini pada debitnya adalah 150.000, pada kreditnya juga sama, 150.000 sebesar ruginya. Terakhir, menutup pengambilan pribadi. Modal kita debit, kemudian pada kreditnya adalah pengambilan pribadi Haji Suryo pemiliknya. Nilainya adalah 600.000. Nah, ini adalah jurnal penutup yang kita buat untuk soal yang nomor 3. Ya. Setelah kita selesai membuat jurnal penutup atau closing jurnal, maka langkah selanjutnya adalah kita menyusun neraca saldo setelah penutupan atau post closing trial balance. Ya. Nah, tadi akun-akun seperti pendapatan, beban, pengambilan pribadi, kemudian laba dan ruginya tadi kan sudah kita buat menjadi 0. Sehingga pada neraca saldo setelah penutupan yang bersisa itu hanyalah akun harta, hutang, dan modal saja. Kita perhatikan di sini untuk akun harta tadi tidak ada yang mengalami penutupan. Ya. Tidak ada yang mengalami penutupan, sehingga semua akunnya masih ada. Seperti biasa untuk neraca saldo, kita letakkan sesuai dengan posisi normal dari setiap akun. Kemudian setelah harta, berikutnya adalah hutang. Ada hutang dagang, hutang wesel, hutang bunga, dan hutang gaji. Dan terakhir untuk modal, modal ini diambil saldonya dari besaran capital statement pada modal akhir. 19.250.000. Ini kita simpan pada modal Haji Suryo untuk neraca saldo penutupan. Sehingga kalau kita jumlahkan antara sisi debit dan juga sisi kredit, maka ini akan menghasilkan saldo yang balance, ya, yaitu 25.325.000. Ini untuk neraca saldo setelah penutupannya. Siklus yang terakhir adalah membuat yang namanya jurnal pembalik atau reversing journal. Reversing journal ini berbeda dengan jurnal lainnya, seperti jurnal penyesuaian dan juga jurnal penutup. Kalau reversing journal ini kita buat di awal periode. Jadi tadi penutup kita buat di 31 Maret 2005, maka jurnal pembalik ini adanya di awal periode berikutnya, yaitu tanggal 1 April 2005. Nah, untuk bentuknya itu sendiri, jurnal pembalik ini bentuknya sama dengan jurnal penyesuaian. Kemudian juga sifatnya sama seperti jurnal penyesuaian, ya. Tidak semua akun perlu dilakukan pembalik. Apa saja akun yang perlu dilakukan pembalik? Yang tentunya di sini jurnal pembalik itu adalah jurnal-jurnal yang berhubungan dengan piutang dan hutang saja. Kemudian akun-akun yang sifatnya dibayar di muka atau diterima di muka.
Ya. Jadi ada 4 akun yang perlu dilakukan pembalik. Piutang, hutang, dibayar di muka, dan diterima di muka. Nah, datanya ini diambil dari mana? Ini kita ambil dari jurnal penyesuaian. Ini kita ambil dari jurnal penyesuaian. Perhatikan di sini, yang saya blok dengan warna biru keunguan ini adalah jurnal-jurnal yang perlu kita lakukan pembalik. Ya. Seperti di sini, untuk kasus yang beban bunga, ini pada kalimatnya adalah bunga atas hutang wesel yang masih harus dibayar. Ya. Sesuatu yang masih harus dibayar, itu akan kita buat jurnal pembaliknya. Jurnal pembaliknya bagaimana? Judulnya juga jurnal pembalik, sehingga posisi debit kreditnya pun dibalik. Contoh, pada jurnal penyesuaian lalu, pada debitnya itu adalah beban bunga. Sedangkan pada jurnal pembalik, yang di debitnya adalah hutang bunga, pada kreditnya adalah beban bunga. Saldonya sama. Selanjutnya adalah mengenai gaji. Gaji juga di situ pada transaksinya adalah gaji yang masih harus dibayar dan itu merupakan hutang perusahaan. Pada penyesuaian kita mencatatnya itu adalah beban gaji pada hutang gaji. Maka pada jurnal pembalik ini tinggal kita kembalikan atau tinggal kita balik posisinya. Hutang gaji yang kita debit dan beban gaji yang kita kredit. Yang berikutnya adalah mengenai pendapatan jasa, sesuatu yang akan piutang, sesuatu yang akan diterima di kemudian hari. Jadi di situ transaksinya adalah terdapat pendapatan yang masih harus diterima, sehingga itu menimbulkan piutang. Maka pada jurnal pembaliknya di sini kita rubah posisi debit dan kreditnya. Debitnya menjadi pendapatan dan pada kreditnya menjadi piutang usaha. Yang selanjutnya, pada soal nomor 3, terdapat kasus pembayaran di muka untuk sewa. Ya, di mana transaksinya itu adalah sewa yang diterima di atas adalah untuk 3 bulan yang diterima tanggal 1 Maret. Artinya di situ terjadi transaksi dibayar di muka. Nah, ini pun juga perlu kita lakukan pembalik. Perlu kita buat jurnal pembaliknya, yaitu beban sewa kita debit dan sewa dibayar di muka kita kredit. Kebetulan pada soal nomor 3 ini tidak terjadi kasus diterima di muka, ya, tidak seperti yang soal nomor 2. Sehingga untuk akun diterima di muka ini tidak perlu dibuat jurnal pembaliknya karena tidak ada. Sekali lagi, jurnal pembalik ini menyesuaikan dengan jurnal yang ada pada penyesuaian. Begitu. Kalau misalnya pada penyesuaian tidak terjadi piutang, tidak terjadi hutang, tidak terjadi dibayar di muka, dan tidak terjadi diterima di muka, maka kita tidak perlu melakukan yang namanya reversing journal atau jurnal pembalik. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan penutupan siklus akuntansi untuk di perusahaan jasa. Dibaca kembali materinya ya, mulai dari awal, mulai dari tahapan siklus awal, mulai dari jurnal umum, kemudian posting ke buku besar, trial balance, adjustment, worksheet, selanjutnya ke laporan keuangan, sampai tadi yang hari ini kita bahas adalah mengenai closing journal, post closing trial balance, dan juga reversing journal. Ya, minggu depan bersiap untuk ujian, ya, minggu depan bersiap untuk ujian. Mudah-mudahan dimudahkan dalam pengerjaannya. Selamat belajar. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.